Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1581. Selamat mendengarkan. Ketika 8 perompak luar angkasa terkemuka menoleh dan melihat tubuh emas raksasa, mereka tahu hari ini adalah hari di mana mereka akan menemui ajalnya. Bagaimana mungkin sebagian yang abadi bisa lepas dari tangan yang abadi? Siapa yang telah menggunakan tubuh emas abadi? Meski begitu, mereka masih berpegang teguh pada secercah harapan dan putus asa melarikan diri. Kedelapan orang itu menghabiskan segala cara dan menghilang dalam sekejap mata. Jika sebagian dari yang abadi telah mencapai kecepatan maksimumnya, mereka dapat dikatakan telah mencapainya. Mencapai kecepatan maksimum yang mungkin dalam ruang 3 dimensi. Jika seseorang ingin melaju lebih cepat dari ini, ia hanya dapat mengobrak-abrik ruang 3 dimensi dan memasuki ruang 4 dimensi. Namun, hanya orang-orang abadi sejati yang bisa melakukan hal ini. Sekarang setelah dia menggunakan tubuh emas abadi, David tentu saja tidak punya alasan untuk membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Dia mengulurkan tangan raksasanya pada saat yang sama dan langsung merobek ruang 3 dimensi untuk memasuki ruang 4 dimensi. Kemudian, dia melangkah keluar dari ruang di depan 2 geng pemimpin bajak laut luar angkasa yang melarikan diri. 8 perompak luar angkasa terkemuka yang melarikan diri kemudian melihat tangan emas raksasa tiba-tiba menonjol dari ruang di depan mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka ditangkap oleh tangan emas dan tidak bisa bergerak. David memegang 5 orang di tangan kirinya dan 3 orang di tangan kanannya. 8 bajak laut luar angkasa terkemuka di sebagian alam abadi semuanya jatuh ke tangan David dalam sekejap. Seluruh proses terjadi cukup cepat. Sebelum orang banyak bereaksi, 8 perompak luar angkasa terkemuka telah ditangkap oleh tubuh emas abadi David. Ada keheningan dan tidak ada yang berani bersuara. Semua orang menatap kosong ke arah raksasa emas di depan mereka. Marley dan orang lain di kapal dagang juga menyadari ada yang tidak beres. Mereka semua ada di ruang kendali kapal dagang di bawah kaki David, jadi mereka tidak dapat melihat raksasa emas. Namun, mereka dapat melihat bahwa di luar, semua bajak laut luar angkasa mengangkat kepala dan menatap kosong ke atas kapal dagang. Ada ketakutan di matanya. Selain itu, 8 bajak laut luar angkasa terkemuka di sebagian alam abadi tiba-tiba lenyap. Marie menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin akan berbalik. Dan titik baliknya pun terjadi karena sesuatu terjadi di atas kapal dagang. Ayo, kita naik dan melihat. Setelah Marley selesai berbicara, dia meninggalkan ruang kendali terlebih dahulu dan pergi ke bagian atas pesawat luar angkasa. Yang lain buru-buru mengikuti di belakangnya. Ketika mereka sampai di puncak kapal dagang, mereka melihat ke atas dan melihat tubuh emas sosok raksasa. Raksasa emas itu masih menahan 8 bajak laut luar angkasa terkemuka yang baru saja melarikan diri. Marley dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa lagi menggambarkan perasaan di hati mereka dengan kata-kata. Orang macam apa yang bisa memegang 8 bagian abadi di tangannya seperti semut? Sebagai puncak Infinity Ranker, Marley secara alami tahu apa itu. Tubuh emas abadi. Hanya orang-orang abadi sejati yang memiliki kemampuan eksklusif ini. Mereka bisa mengeluarkan bayangan emas raksasa dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia setiap gerakan mereka. Marley menatap wajah raksasa emas itu dengan cermat. Wajah ini terlihat agak familiar. Apakah itu? Tiba-tiba jantung Marley kembali berdetak kencang. Pupil matanya terus membesar. David, wajah raksasa emas ini sama persis dengan wajah David. Konon penampakan tubuh emas abadi meniru orang yang melemparkannya. Dengan kata lain, apakah David adalah seorang yang abadi? Saat ini, Marley memasang senyum pahit di wajahnya. Ada yang abadi di sampingnya. Namun dia tidak menyadarinya sama sekali. Setelah dipikir-pikir, wajar jika dia tidak menyadari adanya yang abadi jika mereka menyembunyikan diri mereka sendiri. Hanya saja Marley tidak pernah menyangka pemuda seperti David itu nyata abadi. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1582. Marley punya banyak tebakan tentang identitas David. Dia tahu bahwa identitas David mungkin tidak sederhana. Dia mungkin keturunan langsung dari keluarga besar di Star Kingdom, atau bahkan seorang ahli waris. Dia mungkin juga menjadi inti dari suatu sekte atau disiplin pribadi. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa David adalah seorang yang abadi. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan di belakang David untuk menakuti bajak laut, tapi dia tidak pernah menyangka kalau David bisa dengan mudah mengurus semua bajak laut luar angkasa sendirian.
Alam abadi, alam yang diimpikan banyak orang. Banyak orang terjebak di luar pintu dunia ini, tidak dapat mengintip pemandangan di dalamnya. Namun, David masih sangat muda, dan dia sudah membuka pintu alam ini dan memasukinya. Pada titik ini, meskipun David mengatakan dia adalah anggota dari kekuatan super raksasa tertentu di Star Kingdom, tidak ada yang meragukannya. Mempertahankan David jelas merupakan keputusan terbaik yang dibuat Marley dalam hidupnya. Dengan adanya David, seorang yang abadi, di sini, masa krisis telah berlalu. Marley juga memperkirakan bahwa kapal dagang tersebut mampu bertahan melawan serangan tersebut. Serangan puncak Infinity Rankers juga karena David. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kemampuan seperti itu. Keluarga Jung, lupakan. Jika keluarga Jung memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana kita bisa menjadi seperti hari ini? Mereka bahkan membutuhkan wanita seperti saya untuk mengantarkan barang untuk memastikan kelanjutan keluarga. Fraser juga mengenali David. Fraser adalah satu dari sedikit orang yang pernah melihat David di kapal. Ekspresi wajahnya pun berubah dari ngeri menjadi terkejut dalam sekejap. Siapa sangka pemuda ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan mencapai alam abadi? Benar-benar kejutan, krisis ini teratasi saat identitas David dikonfirmasi. Setelah hening beberapa saat di luar kapal dagang, sebuah suara bergetar hebat tergagap. Tubuh G emas yang abadi, gumam bajak laut luar angkasa peringkat Infinity. Suaranya kecil, tapi masih terdengar oleh semua bajak laut luar angkasa yang ada berdiri dengan lengkap di kesunyian. Kata-katanya seperti bom yang dilemparkan ke air tenang, langsung tercipta gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan yang awalnya sangat sepi menjadi berisik seperti pasar setelahnya. Tubuh emas abadi tidak dapat diakses oleh semua orang. Bukan karena Eternals itu langka, tapi mereka umumnya tidak akan memulai perang. Kalaupun itu terjadi, tidak semua orang berani menonton. Tubuh emas abadi adalah metode yang dapat menghancurkan dunia sesuka hati. Peak Infinity Ranker atau bahkan sebagian dari para Eternals tidak akan berani berdiri dan menontonnya dengan santai. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menghadapi konsekuensi serius atau bahkan kematian. Terlalu banyak orang yang terkena dampaknya dan akan terlalu banyak kejadian yang tidak disengaja korban dalam pertempuran antar Eternals. Setidaknya 99% orang yang hadir belum pernah melihat tubuh emas yang abadi. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan terjadi dari jauh. Ini jelas merupakan pertama kalinya mereka melakukan kontak dekat dengannya. Apakah ini tubuh emas abadi? Terlalu megah, terlalu spektakuler. Benar. Saya baru saja mendengarnya sebelumnya, tetapi kali ini saya akhirnya melihatnya sendiri dengan mata pada jarak yang begitu dekat. Sungguh menakjubkan, kapan saya akan memiliki momen yang begitu mulia sehingga saya dapat menyimpan sebagian dari Eternals di dalam diri saya. Tanganmu seperti semut dan merasakan ketakutannya. Anda, jangan pernah memikirkannya, alam abadi melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Bahkan para pemimpin tidak mampu menembus setengah langkah terakhir. Saya selalu bisa bermimpi. Kalau tidak, apa bedanya aku dan sampah? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1583. Apakah ini mimpi? Harus ada kemungkinan Anda mencapai impian Anda. Tapi karena itu tidak mungkin, itu hanya khayalan saja. Oke, David memegang 8 bajak laut luar angkasa terkemuka di sebagian alam abadi di tangannya dan menyaksikan ketakutan di wajah mereka. Senyuman melingkar di sudut mulutnya. Dia tidak langsung membunuh orang-orang ini. Sebaliknya, dia ingin mereka merasakan nasib mereka di dalam tangan orang lain. Sebenarnya David tidak suka mengendalikan nasib orang lain, tapi sayangnya dia juga tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Jika dia tidak mengendalikan orang lain, dia akan dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, David pada akhirnya memilih untuk mengontrol orang lain. Bukankah kamu baru saja membagi rampasannya? Jika saya mengingatnya dengan benar, sepertinya memang begitu, 70-30, kan? Jika ini masalahnya, maka saya akan mencobanya juga. Kalian ada 8, jadi apa pendapatmu tentang membunuh 6 dari kalian dan membiarkan 2 orang hidup? David memandang 8 bajak laut luar angkasa terkemuka di tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Kami tidak mengira Anda berada di kapal dagang ini, tuanku. Harap lepaskan kami, kata pria banci itu, berpura-pura tenang. Mohon tenang, tuanku, ampuni kami. Yang lain juga buru-buru berkata. Mereka tertahan oleh tubuh emas abadi David, tidak mampu bergerak 1 inci pun.
Pada saat ini, jika David mengerahkan kekuatan di tangannya, mereka akan mati. Mereka tidak berbeda dengan semut di hadapan yang abadi yang kuat. Sebagai bajak laut luar angkasa, bukankah kamu sudah lama mengabaikan hidup dan mati dan diharapkan hari ini akan datang? Kenapa kamu masih memohon di depanku? Dan saya percaya bahwa banyak orang telah memohon di depan Anda selama bertahun-tahun, bukan? Apakah Anda mengampuni mereka? Jika Anda tahu ini akan terjadi hari ini, mengapa Anda melakukan semuanya? Itu di masa lalu, seperti yang Marley katakan tadi, kalian bajingan akan menghadapi balasanmu cepat atau lambat. Karena Tuhan tidak akan menghukummu, maka aku yang akan menghukummu. David masih terus tersenyum, tapi suaranya agak dingin. Tuanku, tenanglah. Tuanku, tenanglah. Apa yang kamu inginkan? Uang, sumber daya, harta karun. Selama saya memilikinya, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Mulai sekarang, saya akan bekerja keras untuk membalas kebaikan Anda karena tidak membunuh saya. Saya berharap kamu melepaskanku. Seseorang tidak dapat menahan tekanan dan berteriak. Saat menghadapi kematian, semua orang normal akan merasa takut. Bahkan bajak laut luar angkasa pun tidak terkecuali. Jika David membunuh mereka sebelum mereka sempat bereaksi, mereka akan menerima tuntutan mereka. Takdir. Namun, karena mereka masih hidup, siapa yang tidak mau berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup? Saya juga, selama kamu mengampuni hidupku, aku akan menjadi budakmu mulai sekarang. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Aku bahkan bisa melewati neraka dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Oh, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Lalu maukah Anda melakukan apa tanpa syarat? Tanya David. Ya, aku bisa melakukan apa saja untukmu, tuanku. Saya akan melaksanakan semua perintah Anda tanpa syarat. Bagaimana denganmu? David memandang yang lain. Kami juga. Orang yang tertangkap tatapan David langsung menjawab. Dia takut jika dia berbicara terlalu lambat, dia akan dihancurkan sampai mati oleh David. Saya, David, bukanlah orang yang haus darah. Karena kalian semua sudah bilang begitu, maka aku tidak membunuhmu, kata David perlahan. Terima kasih atas pengertianmu. Terima kasih atas pengertianmu. 8 bajak laut berteriak dengan semangat. Jika mereka tidak berada dalam genggaman David, mereka pasti sudah berlutut di depan David. Awalnya, mereka mengira mereka pasti akan mati karena mereka bertemu dengan yang abadi hari ini. Tapi tanpa diduga, yang abadi tidak membunuh mereka. Bagaimanapun juga, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Tidak ada yang ingin mati. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Kata-kata David tidak hanya membuat bersemangat 8 perompak luar angkasa terkemuka, tetapi juga ratusan bajak laut luar angkasa lainnya juga menunjukkan kegembiraan di saat yang bersamaan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1584. Karena yang abadi ini tidak membunuh para pemimpinnya, dia pasti juga tidak akan membunuh mereka. Bagaimanapun juga, para pemimpin adalah inti dan dalang, dan merekalah orang-orang yang melakukan semua kejahatan itu. Mereka, paling-paling, adalah kaki tangan. Dibandingkan dengan para pemimpin yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan, pemimpin lainnya jauh lebih sedikit kejahatan. Terima kasih karena tidak membunuh kami, tuanku. Terima kasih karena tidak membunuh kami, tuanku. Terima kasih karena tidak membunuh kami, tuanku. Ratusan bajak laut luar angkasa semuanya berlutut di udara dan berlutut kepada David. Kemudian, mereka mengucapkan 3 kali ucapan terima kasih yang memekakkan telinga secara berurutan. Para perompak luar angkasa bersemangat sementara Marley dan yang lainnya sedikit murung. Bajak laut luar angkasa terkenal di seluruh Star Kingdom, terutama yang sejenis itu akan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Jika sebuah parti bertemu, hampir tidak ada seorang pun yang masih hidup. Bahkan jika seorang wanita dapat bertahan hidup untuk sementara waktu, dia akan menghadapi neraka sampai dia bisa bertahan hidup diperkosa sampai mati. Jika kapal dagang keluarga Jung tidak menabrak David di tengah jalan dan membiarkannya. Jika David tidak tinggal bersama mereka, mereka akan diserang oleh bajak laut luar angkasa dan mengikuti jejak kru naas lainnya. Jika orang baik pernah bertemu dengan bajak laut luar angkasa seperti ini, jika saja mereka mempunyai kemampuan, mereka pasti akan membunuh mereka semua dan tidak membiarkan seorang pun hidup, tidak akan terus menyakiti orang lain. Sekarang David mengatakan dia akan mengampuni mereka. Bukankah dia membantu pelaku kejahatan dengan melakukan ini?
Marley awalnya memiliki kesan yang sangat baik terhadap David. Dia masih muda, tampan, pemarah, kuat, dan tentu saja tidak lemah latar belakangnya. Dapat dikatakan bahwa alam abadi mungkin bukanlah akhir bagi David. Orang terpilih dengan potensi tak terbatas seperti ini adalah dambaan hampir setiap gadis. Bahkan wanita parubaya seperti dia pun sedikit terharu. Tapi setelah mendengar David mengatakan dia tidak akan membunuh bajak laut luar angkasa ini, kasih sayang Marley pada David anjlok. Namun, meski dia kesal, dia tidak akan mengatakannya. Bagaimanapun, David menyelamatkan hidup mereka. David sebenarnya hanya ingin menggoda para bajak laut luar angkasa tersebut. Dia ingin memberi mereka beberapa harapan dan kemudian membuat mereka merasa lebih putus asa. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya yang biasa-biasa saja membuat Marley dan yang lainnya menjadi luar biasa tidak nyaman. Tentu saja, meski dia mengetahuinya, dia akan tetap bersikeras pada rencananya dan tidak mengubah sedikit pun. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu mengatakan bahwa kamu akan melaksanakan semua perintahku tanpa syarat, kan? David berkata dengan santai, ya, cukup beritahu kami apa yang Anda butuhkan dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya, tanpa bermalas-malasan. Kali ini, pria kasarlah yang berbicara. Dia juga pemimpin kelompok bajak laut luar angkasa pertama. Lalu bagaimana jika aku ingin kamu mati? Maukah Anda melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya? David menggoda. Para bajak laut luar angkasa yang bersemangat itu sedikit bingung. Mereka tidak mengira David akan menyuruh mereka bunuh diri. Pada saat ini, mereka semua mengerti ketika mereka melihat senyuman sarkastik di wajah David lagi. Ternyata David tidak berniat melepaskan mereka. Dia hanya menggoda mereka. Ya, tuanku, kah Anda bercanda dengan kami, kan? Pria kasar itu bertanya dengan gugup. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? David bertanya dengan wajah muram setelah menyeka wajahnya. Senyum dari wajahnya. Tuanku, menarik kembali kata-katamu tidak sesuai dengan statusmu. Apakah aku akan menarik kembali kata-kataku? Aku sudah bilang aku tidak akan membunuhmu. Dan aku berjanji. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1585. Aku hanya ingin kamu bunuh diri. Anda tidak dapat menyalahkan saya jika Anda tidak dapat melakukannya. Ekspresi David berubah dalam sekejap. Sebelumnya, dia tersenyum, tetapi dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat ekstrim muram. Itu lebih cepat daripada membalik halaman buku dan bajak laut luar angkasa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh mereka. Kini dia berubah pikiran dan meminta mereka bunuh diri. Bukankah dia menganggap mereka semua bodoh? Tuanku, kamu tidak bisa melakukan ini. Baru saja kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuh kami. Sebagai seorang yang abadi, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menurunkan martabatmu. Ya, tuanku, jika Anda melakukan ini, Anda akan kehilangan status Anda sebagai yang abadi. Dan jika jika hal ini terungkap, kamu akan ditertawakan oleh orang lain. Beberapa perompak luar angkasa terkemuka berusaha mati-matian untuk membuat David berubah pikirannya. Mereka tidak ingin mati saat ini. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka telah mengesampingkan nyawa dan kematian mereka. Sebagai seorang yang bersifat abadi, selama mereka dapat mengambil setengah langkah ke depan, mereka akan menjadi yang abadi. Pada saat itu, mereka akan berada pada level yang baru. Jika itu terjadi, mereka tidak perlu mengembara di tanah tandus ini. Mereka bisa pergi ke daerah yang lebih makmur untuk mendapatkan kekayaan baru. Berapa lama umur yang dimiliki oleh sebagian yang abadi? Begitu mereka melangkah ke alam abadi, setidaknya mereka semua akan memiliki umur hidup satu zaman. Itu berarti 129.600 tahun. Banyak planet di alam semesta bahkan tidak dapat hidup dalam waktu lama. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku juga tidak ingin melepaskanmu. Anda sudah jelas tentang ini. Aku hanya tidak ingin tanganku kotor. Jika Anda melakukannya sendiri, Anda bisa mati dengan sopan. Tapi karena kamu tidak bersedia, maka aku hanya bisa melakukannya untukmu. Tapi itu akan menjadi sedikit kejam, jadi kamu harus menanggungnya. Setelah David selesai berbicara, dia dengan ringan meremas tangan kirinya, dan kelima pemimpin bajak laut luar angkasa di sebagian alam abadi di tangannya berubah menjadi genangan air darah dengan ekspresi ketakutan. Lalu, mereka menghilang dari dunia, tidak dapat terus berbuat jahat.
3 perompak luar angkasa terkemuka lainnya yang ditahan di sebelah kanan David tangan tercengang. Ratusan bajak laut luar angkasa di sekitarnya juga tercengang. Marley dan yang lainnya di kapal dagang tercengang. 5 bagian abadi menghilang begitu saja, itu totalnya ada 5 bagian Eternals. Di kampung halaman Marley, 5 anggota Eternals dianggap sangat kuat. Apakah ini kekuatan dari yang abadi? Ini memang menakutkan seperti yang dikatakan legenda, bahkan sebagian orang abadi pun seperti semut di tangannya. Tidak heran kekuatan dengan yang abadi dan kekuatan tanpa yang abadi sama sekali berbeda. Pria kasar dan kedua anak buahnya menatap kosong ke arah tangan kiri David yang masih ada beberapa sisa dari 5 orang di dalamnya. Mereka merasa ngeri, apakah memang ada pembalasan di dunia ini? Pria kasar itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah ketiga pria itu menjadi bajak laut luar angkasa, mereka menggunakan cara yang tidak manusiawi metode untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setiap kali mereka bertemu dengan kapal dagang, tidak ada seorang pun di dalamnya yang bisa selamat. Tidak peduli apakah mereka tua, lemah, wanita, atau anak-anak. Mereka mengadopsi kebijakan mematikan yang mencakup pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Mereka telah menjadi penjahat selama bertahun-tahun dan mereka tidak pernah percaya pada pembalasan sebelumnya. Saat berbicara dengan Marley barusan, pria kasar itu juga mengatakan kalau ada balasannya, dia berharap itu akan segera datang dan dia tidak sabar menunggu. Sekarang, dia mempercayainya. Namun, semuanya sudah terlambat. Setelah David dengan santai menghancurkan 5 bajak laut luar angkasa terkemuka di sebagian abadi sampai mati, ketiga pria itu sudah tahu bahwa mereka pasti akan mati hari ini. Mereka mengira meskipun mereka tidak sekuat 5 orang yang baru saja meninggal, mereka telah melakukan kejahatan yang tidak kalah jahatnya dengan pihak lain. Hari ini, mereka bahkan bertemu dengan seorang abadi yang membenci segala sesuatu yang jahat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1586. Kehidupan ketiga pria itu sudah memasuki hitungan mundur. Adapun kapan mereka akan mati, itu semua tergantung pada suasana hati David yang abadi. Pada saat ini, ketiga pria itu merasa seolah-olah energi di seluruh tubuh mereka telah terkuras habis, dan mereka merosot ke arah tangan David. Jika David membiarkan mereka pergi sekarang, mereka semua akan langsung jatuh ke tanah. Ketiga pria itu tidak terus memohon belas kasihan, karena segalanya telah meningkat sampai pada titik ini, jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. David tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimana rasanya jika orang lain mendikte hidup dan mati Anda? Mengerikan sekali, bukan? Apakah kamu takut? Kamu ketakutan? Benar sekali, inilah efek yang saya inginkan. Orang-orang tak bersalah yang telah dibunuh olehmu selama ini terasa seperti ini pada saat itu, jadi bisakah kamu memahaminya sekarang? Karena Anda bisa mengabaikan kehidupan orang lain, maka saya juga bisa lakukan hal yang sama denganmu. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Setelah David selesai berbicara, dia menutup tangan kanannya dengan paksa tanpa ragu-ragu. Pria kasar dan anak buahnya juga mengikuti jejak mereka berlima tadi. Mereka langsung diremukkan hingga mati di tangan tubuh emas abadi David. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Hanya genangan darah yang tersisa. 8 bajak laut luar angkasa di sebagian alam abadi bahkan tidak memiliki perlawanan sedikit pun dan mereka sepenuhnya musnah. Mereka telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, dan ini bisa dianggap sebagai penebusan atas perbuatan mereka. Meskipun itu jauh dari cukup dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan, mereka semua sudah mati dan semua keluhan juga menghilang. David dapat melihat bahwa mereka bertiga ketakutan dan bodoh dan mereka bahkan tidak punya tenaga lagi. Dan dia tidak akan mencapai apapun jika dia melanjutkan, jadi dia langsung membunuh mereka. Ratusan bajak laut luar angkasa di sekitar memandang David dengan tatapan kosong. Pemimpin kita mati begitu saja, mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka sedikit lemah dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dengan pandangan kosong. David melirik ke arah bajak laut luar angkasa di sekitarnya dan langsung membuat mereka bergidik ketakutan. Semua orang tahu bahwa setelah para pemimpin meninggal, giliran mereka berikutnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini, jadi mereka hanya bisa menerima penilaian David. Meskipun kalian bukan dalang, kalian adalah kaki tangan. Membantu pelaku kejahatan sama menjijikkannya, dan darah di tanganmu tidak kalah dengan darah dalang.
Sejak aku bertemu denganmu hari ini, saya akan menyucikanmu dan membantumu menebus dosa-dosamu. Ingatlah untuk mengikuti orang yang tepat di kehidupan Anda selanjutnya. Setelah David mengatakan itu, boom, gelombang udara tak terlihat langsung muncul dan menyebar ke seluruh tubuh emas abadi. Dalam sekejap, ia tiba di depan ratusan bajak laut luar angkasa. Semua bajak laut luar angkasa menunjukkan ketakutan saat mereka merasakan kekuatan yang tak tertandingi mendekat. Ah, tidak, tolong. Tangisan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Para perompak luar angkasa tewas di tengah jeritan mereka. Mereka membayar harga yang pantas atas kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini. Menghadapi David, yang abadi, bahkan bajak laut luar angkasa terkemuka di sebagian alam abadi tidak bisa melawan, apalagi mereka, yang berada di alam semesta. Boom boom, ada dua ledakan keras. Kedua kapal perang yang dikemudikan oleh bajak laut luar angkasa juga runtuh akibat serangan David. Bajak laut luar angkasa yang tertinggal di dalam menghilang bersama kapal perang sebelum mereka bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, seluruh terdiam. Semua bajak laut luar angkasa musnah seluruhnya, dan tidak ada satupun yang tersisa. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1587. Masing-masing dari orang-orang ini berlumuran darah, jadi kematian adalah hukuman paling ringan bagi mereka. Di kapal dagang, Marley dan yang lainnya melihat segala sesuatu di depan mereka. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Beberapa menit yang lalu, para perompak luar angkasa bersikap arogan dan mendominasi, dan mereka siap mendobrak kapal dagang dan membagi rampasannya. Bajak laut luar angkasa lainnya. Dalam sekejap mata, mereka semua musnah, dan tidak ada satupun dari mereka tetap ada. Segera setelah itu, kegembiraan karena bisa lolos dari malapetaka memenuhi semua orang. Mereka selamat, mereka berhasil selamat dari serangan 8 anggota Eternals dan ratusan bajak laut luar angkasa. Semua ini disebabkan oleh raksasa emas di atas kepala mereka. Kecuali Marley, semua orang berlutut di lantai atas kapal dagang dan memberi hormat pada David. Salam, Tuan David. Terima kasih, Tuan David, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jika Anda membutuhkan kami di masa depan, beritahu kami dan kami tidak akan mengatakan tidak bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Marley tidak berlutut. Pada saat ini, dia sedang bertarung sengit di dalam hatinya. Haruskah aku berlutut atau tidak? Setelah aku melakukannya, bagaimana aku akan menghadapi David di masa depan? Melihat orang-orang di sekitarnya rela berlutut, Marley menghela nafas dalam hati. Pria seperti David ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Mungkin saja ketika mereka sampai di pusat benua suci, keduanya akan berpisah dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Baru saja dia masih menilai David secara tidak adil dengan pikirannya yang tercela. Dia pikir David akan mengampuni iblis-iblis yang semuanya berlumuran darah. Tanpa diduga, dia hanya ingin melawan dengan api dan membiarkan mereka mengalami ketakutan yang lebih dalam demi harapan. Saat ini, Marley masih merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Saat dia masih mempertimbangkan apakah akan berlutut atau tidak, David menarik tubuh emas abadi dan muncul di lantai atas kapal dagang. Di saat yang sama, dengan lambaian tangannya, suatu kekuatan mengangkat semua orang yang berlutut. Semuanya, kalian terlalu baik. Ini hanya usaha kecil dariku. Bukankah bajak laut luar angkasa ini terlalu jahat? Siapapun yang menemui mereka akan memusnahkan mereka tanpa ragu-ragu. Jadi kamu tidak perlu merasakan kamu berhutang apapun padaku, kata David dengan santai. Sekarang dia tampak seperti putra bangsawan dari sebuah keluarga besar. Dia benar-benar berbeda dari yang abadi yang menentukan tadi. Ini mungkin bukan apa-apa bagi Anda, Tuan David, tetapi bagi kami, ini adalah kesempatan untuk dilahirkan kembali. Kupikir aku akan mati hari ini. Tuan David, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda baik Anda menerimanya atau bukan. Saya akan selalu mengingat kebaikan Guru David di hati saya. Semua orang berkata serempak. David pun terlihat sedikit tak berdaya di hadapan gairah mereka. Saat ini Marley berdiri ke depan dan berkata, "Oke, semuanya, kembali ke posisi kalian dan lanjutkan perjalanan kita. Jika Anda menghendaki balas budi Tuan David, kita harus segera sampai ke pusat benua suci mungkin untuk menghemat waktu bagi Tuan David." Tuan David lelah, jadi dia membutuhkan istirahat.
Setelah Marley mengatakan itu, semua orang pergi satu demi satu. Tak lama kemudian hanya tinggal David dan Marley yang tersisa di lantai atas. Pasti sulit sekali menyembunyikan rahasiamu, Tuan David. Marley memandang David dan berkata penuh arti. Marley, berhentilah mengejekku. Lagi pula, aku tidak ingin menyembunyikannya, tapi kamu tidak bertanya ke saya. Saya tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa saya adalah yang abadi tanpa alasan apapun, bukan? David menjawab, saat kita bertemu dengan bajak laut luar angkasa, saya mendatangi Anda dan mencoba yang terbaik untuk mencipta. Ada kesempatan bagimu untuk pergi bersama Peggy. Tidak bisakah kamu memberitahuku kalau kamu bisakah mengalahkan bajak laut luar angkasa ini dan tidak membuatku khawatir? Marley bertanya, apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu? Tanya David. Tentu saja, aku akan mempercayaimu. Bahkan jika tidak, kamu bisa bergerak. Ini belum waktunya. Kelompok bajak laut luar angkasa lainnya belum tiba, dan aku pikir akan lebih mudah untuk mengurus mereka semua sekaligus, jangan sampai mereka lari. Apakah menurutmu ada orang yang bisa melarikan diri di tanganmu, seorang abadi? Tidak seorang pun akan mempercayaimu jika kamu mengatakannya. Marley, akan selalu ada orang yang lebih baik dariku. Alam abadi itu awal mula. Saat Anda mencapai pusat benua suci, Anda akan mengetahui bahwa alam abadi sebenarnya bukan apa-apa. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1588. Yang abadi hanyalah semut di depannya pembangkit tenaga listrik yang nyata. David memikirkan Nek dan dua tetua Sein Realem yang memiliki reputasi baik sekte warna-warni. Merekalah yang berdiri di puncak piramida kerajaan bintang. Sangat mudah bagi pembangkit tenaga listrik ini untuk membunuh yang abadi seperti dia, sama seperti dia membunuh bajak laut luar angkasa alam semesta tadi. Tentu saja aku tahu, aku bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia luar. Tapi sejujurnya, aku belum pernah melihat yang abadi semudah dirimu. Dan sekarang kamu punya, ini dia, kecuali sedikit lebih muda, tidak ada yang istimewa dariku. Ngomong-ngomong, David, apa yang akan kamu lakukan di pusat benua? Apakah Anda mengambil alih bisnis keluarga Anda di sana? Atau apakah kamu pergi ke sana untuk memeriksa sesuatu? Marley bertanya tiba-tiba. Dia sekarang bertanya-tanya tentang tujuan David pergi ke pusat benua suci. Dia ingin melihat apakah ada kemungkinan kerjasama lebih lanjut. Yang terpenting, Marley ingin membangun hubungannya dengan David. Dia pastinya memiliki masa depan cerah karena dia bisa menjadi seorang abadi di usia yang begitu muda. Mampu menjalin hubungan baik dengan David akan sangat bermanfaat dia dan keluarga Jung. Tentu saja Marley tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Terlebih lagi, David berbeda dari para Eternals yang pernah dia lihat sebelumnya. Orang-orang itu sangat sombong setiap kali mereka bertemu orang-orang di bawah yang abadi. Di sisi lain, David berbeda. Dia masih muda dan kuat. Pada saat yang sama, dia tidak sombong atau berprasangka buruk terhadap orang yang memiliki kekuatan lebih rendah dari miliknya. Selain itu, ia memiliki temperamen yang baik dan kepribadian yang baik. Orang-orang seperti ini jarang terjadi. Dia bahkan bisa dikatakan unik. Bersamanya, Marley tidak merasa tertindas seperti saat bersama para Eternals lainnya. Bahkan putrinya pun senang bersama David. Tidak juga, Marley, aku akan pergi ke pusat benua suci untuk mengeluarkan uang. Saya mendengar bahwa itu adalah tempat paling makmur di Star Kingdom, dan banyak orang di sana menghabiskan uang seperti tidak ada apa-apanya. Kebetulan saya punya banyak uang, jadi saya ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa menghabiskan semuanya. David berpikir sejenak dan menjawab. Dia akan menghabiskan uang dan dia akan menghabiskan banyak uang. Karena Marley adalah seorang pedagang, bisakah aku menemukan terobosan melalui dia? Mengapa saya tidak membeli semuanya dari Marley agar dia bekerja untuk saya dan membantu saya menghabiskan uang? David belum pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Namun, David secara bertahap mengembangkan ide ini setelah Marley mencoba berkorban dirinya untuk menciptakan celah bagi dia dan Peggy untuk melarikan diri. Yang dia cari bukanlah kemampuan melainkan karakter. Selama karakternya lulus ujian, segalanya tidak menjadi masalah. Seorang ibu yang rela berkorban demi putrinya pasti mendapat kebaikan karakter. Menghabiskan uang, ini adalah pertama kalinya Marley mendengar seseorang mengeluh karena memiliki banyak uang, membuat mereka pergi ke pusat benua suci untuk berbelanja. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa David mungkin akan pergi ke sana untuk membeli beberapa barang berharga. David,
apakah kamu akan pergi ke pusat benua suci untuk membeli sesuatu? Ya, bisa dibilang begitu. Lalu apa yang ingin kamu beli? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1589. Aku belum memutuskan, beli apa saja yang mahal. Bagaimanapun aku tidak kekurangan uang. Setelah krisis, kapal dagang melanjutkan perjalanan menuju pintu masuk lubang cacing ke pusat benua suci. Setelah kejadian dengan bajak laut luar angkasa ini, suasana hati semua orang benar-benar tenang. Tadinya mereka terlihat khawatir dan ketakutan, namun kini mereka semua bahagia dan tanpa rasa khawatir sedikit pun. Bahkan jika mereka bertemu dengan bajak laut luar angkasa lagi, mereka tidak akan takut karena ada David, yang abadi, di kapal. Siapapun yang datang kepada mereka untuk mencari masalah akan mendekati kematian. Mereka yang dipekerjakan oleh keluarga Jung dengan banyak uang juga termasuk dalam keadaan kegembiraan. Kali ini, mereka tidak hanya dapat memperoleh manfaat besar dan memperoleh sumber daya terus meningkat, tapi mereka juga bisa mengamati sikap seorang yang abadi dan kekuatan tubuh emas abadi dari dekat. Ini adalah perjalanan yang berharga. Walaupun ada naik turunnya, tapi itu akan baik-baik saja asalkan hasil akhirnya bagus. David dan Marley masih berada di puncak kapal dagang. Setelah percakapan tadi, Marley sudah mempunyai gambaran kasar tentang David tujuan pergi ke pusat benua suci. Dia berbohong ketika dia mengatakan dia mempunyai terlalu banyak uang untuk dibelanjakan dan akan pergi di sana hanya untuk menghabiskannya. Alasan sebenarnya adalah untuk mengembangkan kekuatannya. Itu mungkin ujian yang diberikan kepada David oleh keluarganya. Mungkin juga karena David merasa kekuatannya terlalu lemah, sehingga dia membutuhkan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri dan menjadi bos bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, pertarungan di dalam kekuatan besar juga sangat sengit. Dia tidak tahu berapa kali lebih kejam dibandingkan dengan apa terjadi dalam kekuatan kecil. Hasil dari kekalahan dalam persaingan tidak akan baik. Memang merupakan pilihan yang tepat bagi David untuk ingin mengembangkan kekuatannya sendiri diam-diam. Selagi dia masih dihargai, dia harus meminjam beberapa sumber daya untuk melatihnya memiliki rakyatnya dan membangun kartu asnya untuk dirinya sendiri. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia gagal di masa depan, dia tidak akan ketinggalan. Tidak ada apa-apa, banyak keturunan langsung dari banyak kekuatan besar akan melakukan hal ini. Marley yakin bahwa David adalah pewaris kekuatan besar. Apalagi, penampilan David memang sejalan dengan kepribadiannya tersebut. Dia adalah seorang yang abadi di usia muda. Jika bukan karena latar belakangnya yang kuat, tidak banyak orang yang bisa mencapai hal ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka membutuhkan persediaan yang sehat, sumber daya agar dapat berkembang pesat. Di Star Kingdom, lebih dari 90% sumber daya berada di tangan segelintir orang kuat. Selain itu, David mengatakan bahwa dia memiliki terlalu banyak uang dan ingin membelanjakan di pusat benua suci. Ini bahkan lebih sejalan dengan keturunan langsung dari kekuatan besar secara diam-diam mengembangkan kekuatannya sendiri. Marley tidak menyangka kalau David sebenarnya hanya ingin mengeluarkan uang. Dia tidak peduli apakah dia kuat atau tidak. Dia akan senang selama dia bisa membelanjakan uangnya dengan cara yang sederhana dan cara yang aman tanpa diketahui oleh orang berkuasa lainnya. Bahkan jika dia diperhatikan, itu hanya akan terjadi setelah dia menghabiskan puluhan miliaran dolar bintang. Pada saat itu, kekuatannya sudah meningkat, jadi itu tidak masalah jika dia diperhatikan karena tidak ada yang berani mengincarnya. Marley, tahukah kamu di mana aku bisa menghabiskan uang paling cepat di pusat benua suci? Jika saya bisa menyembunyikan identitas saya, itu akan terjadi. Menjadi lebih baik lagi, tanya David serius. Marley melihat ekspresi serius David. Sepertinya dia tidak bercanda, menghabiskan uang paling cepat, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1590. Artinya, barangnya pasti mahal dan dia harus menyembunyikan identitasnya. Segera Marley memikirkan sebuah tempat. Karena itu, dia berkata, jika Anda ingin menghabiskan uang dengan cepat dan menyembunyikan identitas Anda, ada tempat yang bisa kamu datangi. Bagi orang awam, setiap barang di sana harganya setinggi langit, dan pihak penyelenggara juga akan menyembunyikan identitas pembelinya. Mata David berbinar ketika mendengar itu. Bukankah ini yang dia butuhkan? Setiap barang memiliki harga setinggi langit, tidak peduli seberapa mahal harganya, itu saja bukanlah masalah baginya.
Dia tidak sabar untuk menghabiskan puluhan miliar dolar bintang sekaligus secara langsung meningkatkan kekuatannya ke Saint Realm. Selanjutnya, apakah pihak penyelenggara juga akan menyembunyikan identitas pembeli? Itulah yang diinginkan David. Oleh karena itu, dia buru-buru bertanya dengan penuh semangat, "Marley, katakan padaku, di mana itu?" "Lelang yang diadakan oleh perusahaan dagang besar," jawab Marley. "Lelang?" David sedikit bingung. Ketika dia di bumi, dia berpartisipasi dalam pelelangan, dan itu biasanya melelang beberapa kaligrafi dan lukisan antik, tetapi perolehannya sangat terbatas. Objek umumnya berkisar dari beberapa juta hingga puluhan juta. Bahkan jika dia menemukan barang antik yang sangat langka, harganya hanya beberapa ratus juta. Sekalipun David membeli semuanya dalam lelang ini, biayanya paling banyak miliaran. Dia hanya bisa mendapatkan lusinan poin mewah, yang tidak terlalu berguna. Akan lebih baik lagi jika membeli beberapa set rumah pekarangan di ibu kota. Setelah David mengikuti pelelangan satu kali, dia tidak pernah tertarik lagi. Meskipun ini bukan bumi melainkan kerajaan bintang, sifat pelelangan harusnya serupa. Mereka akan menampilkan suatu produk, lalu semua orang akan menawarnya bersama-sama. Pada akhirnya, penawar tertinggi akan menang. Namun, dia tidak tahu barang lelang apa itu dan apakah itu benar berharga. Setiap kali David membeli suatu barang, sistem akan memberikan harga yang wajar. Bahkan jika dia membelinya dengan harga melebihi harga yang ditetapkan, dia hanya bisa mendapatkan poin mewah sesuai dengan harga yang diberikan oleh sistem. "Marley, apakah barang-barang dalam pelelangan itu berharga? Aku pernah berpartisipasi di dalamnya sebelumnya, namun hasilnya tidak terlalu bagus." "Barangnya sangat biasa, dan tidak bernilai banyak," tanya David. "Kamu seharusnya berpartisipasi dalam pelelangan biasa sebelumnya, kan?" "Aku tidak berbicara tentang jenis yang Anda ikuti, tetapi lelang yang diadakan oleh perdagangan besar, perusahaan. Perbedaan antara keduanya adalah jarak bermil-mil. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam lelang besar semacam ini, nilai siapapun barang tersebut akan melebihi total penjualan lelang biasa," jelas Marley. "Nilai suatu barang setara dengan total penjualan barang biasa." "Lelang?" David langsung bersemangat. Lelang semacam ini dibuat khusus untuknya. Usai lelang, poin mewah yang didapat mungkin bisa langsung meningkat kekuatannya ke Sovereign Rank. "Marley, kapan lelang sebesar ini akan diadakan? Aku ingin ikut," David berkata dengan penuh semangat. "Lelang seperti ini sulit didapat. Saya tidak tahu kapan itu akan diadakan. Umumnya hal itu hanya akan terjadi jika ada perayaan yang diadakan oleh suatu perusahaan perdagangan. Bagaimanapun, setiap barang yang dilelang akan menjadi harta surga dan bumi. Mereka jarang ditemukan bahkan di Star Kingdom sehingga tidak semua orang dapat berpartisipasi. Perusahaan akan mengirimkan undangan terlebih dahulu. Hanya kekuatan yang diundang yang bisa berpartisipasi sementara yang lain tidak bisa masuk. Jadi begitu." David berpikir sejenak dan melanjutkan, "Marley, ayo kita pergi ke pusat benua suci dulu. Ketika kami tiba, kami akan mengetahui kapan akan ada lelang besar. Jika kita tidak punya undangan, kita bisa membelinya. Saya percaya itu selama saya bisa menawarkan harga yang masuk akal, saya pasti bisa membelinya." "Oke, kalau begitu, mari kita tunggu sampai kita tiba di pusat benua suci. Paling-paling yang penting saat ini adalah melanjutkan perjalanan kita. Ayo turun dan lihat keadaan Peggy. Mungkin dia sudah bangun. Ini masih pagi. Dia tidak akan bangun sampai dia tidur setidaknya selama 1 hari dan 1 malam. Marley, apa yang kamu gunakan padanya? Itu tidak akan membahayakan dia, kan? Setelah itu lagi pula, dia masih sangat muda. Peggy adalah putriku, jadi mengapa kamu lebih mengkhawatirkannya daripada aku? Menurutku dia sangat manis. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1591. Jangan khawatir. Dia adalah putriku, jadi bagaimana aku bisa menyakitinya? Aku baru saja membuatnya tertidur. Itu tidak akan membahayakannya. Itu bagus. Setelah itu, kapal dagang tidak mengalami kecelakaan apapun. Saat perlahan mendekati pintu masuk lubang cacing, David dan yang lainnya juga mulai bertemu dengan kapal dagang lain, serta tim patroli yang dikirim oleh pusat benua suci. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat semakin banyak kapal dagang berkumpul berbagai tempat di sekitar Star Kingdom. Bahkan ada beberapa kapal dagang raksasa yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan kali lebih besar dari kapal dagang David dan yang lainnya.
Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak barang yang mereka angkut dalam satu waktu. Kapal dagang raksasa semacam ini akan memiliki logo kekuatan di belakangnya. Ada yang merupakan keluarga besar, dan ada pula yang merupakan sekte besar. Namun, mayoritas dari mereka adalah rumah dagang. Mereka adalah kekuatan perdagangan utama di pusat benua suci. Galaksi kecil tempat Marley berada pada dasarnya akan menjual barang ke sini. Setelah mereka membeli barang dengan harga murah, mereka akan mengirimkannya ke pusat benua suci dan menjualnya dengan harga tinggi untuk mengantongi selisihnya. Perbedaan harga tidak boleh dianggap remeh. Harganya akan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari harga pokok barang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk mengangkut barang demi tujuan seperti itu. Jarak jauh jika keuntungannya tidak tinggi. Jika dua kelompok bajak laut luar angkasa yang ditemui Marley dan lainnya lari ke kapal dagang setingkat ini, mereka bahkan tidak berani menyentuhnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menjauh dengan patuh. Jika bajak laut luar angkasa biasa ingin menjatuhkan kapal dagang raksasa ini, mereka hanya akan berakhir buruk. Tak lama kemudian, kapal dagang itu tiba di kawasan yang ramai. Banyak kapal dagang dan kapal perang diparkir di sini dengan tertib. Begitu kapal dagang tiba, sebuah kapal kecil bertuliskan "Sentral" segera menghampiri mereka. Marley memerintahkan pertahanan kapal dagang dilucuti, dan kemudian diambil alih Fraser dan beberapa Infinity Ranker menemui mereka di atap kapal. Kapal kecil itu diparkir tepat di atap kapal dagang. Dua pria dan satu wanita turun dari atas. Yang memimpin adalah seorang pria paruh baya. Di belakangnya ada seorang pria muda dan seorang wanita muda, keduanya memiliki penampilan yang luar biasa. Orang bisa tahu bahwa mereka luar biasa hanya dengan melihatnya sekilas. Ketiganya mengenakan jas hujan berwarna putih dengan tulisan "Pusat" tercetak di dada dan daerah punggung. Mereka adalah staf dari pusat benua suci. "Asalmu dari mana?" Pria parubaya itu bertanya begitu dia turun. "Tuan, kami dari Green Apollo," jawab Marley dengan hormat. "Apollo hijau?" Pria parubaya itu memandang Marley dengan curiga. Rupanya, dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. "Cari tahu di mana Green Apollo berada," kata pria parubaya itu kepada kedua orang di belakang dia. "Ya, Kapten." Kedua pemuda itu segera membuka gambar 3 dimensi dan segera mencarinya. Setelah beberapa saat, remaja putri itulah yang pertama berkata, "Pak, saya menemukannya." Apollo hijau adalah galaksi kecil yang berjarak 180.000 km kosmik dari sini. 180.000 km kosmik, pria parubaya itu terkejut. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Dia menatap Marley. Bagaimana puncak Infinity Ranker berani melakukan perjalanan sejauh 180.000 km kosmik dengan muatan barang? Apakah dia tidak takut bertemu bajak laut? Poin utamanya adalah mereka bahkan sampai dengan selamat. Sungguh sulit dipercaya. Mereka sangat beruntung. Sungguh sekelompok orang gila yang menghargai uang tetapi tidak menghargai nyawa mereka. David masih berada di kamar saat ini dan tidak mengikuti Marley. Inilah alasannya pria parubaya itu sangat terkejut. Jika David ada di sini, dia akan menjadi pendamping abadi, dan melakukan perjalanan 180.000 kosmik kilometer tidak akan berarti apa-apa. "Kamu pasti sangat menderita setelah datang dari tempat yang jauh." Pria parubaya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memahami orang-orang dari tempat kecil ini dengan sangat baik. Mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dengan menjualnya kepada perusahaan dagang besar yang datang untuk membeli dari mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1592. Jika orang lain mengirimkan barangnya ke pusat benua suci dan menjualnya, keuntungan mereka akan puluhan kali lebih banyak. Jika mereka mengangkut barang sendiri, mereka mungkin mengalami kecelakaan kapan saja. Jika melakukan hal tersebut, mereka tidak hanya akan kehilangan harta benda namun juga nyawa mereka. Itu adalah contoh tipikal kehilangan kekayaan dan nyawa. Oleh karena itu, sebagian besar masih bersedia menjual ke perusahaan dagang besar. Memang lebih murah, tapi yang lebih penting, tidak ada risiko. Namun, masih sangat sedikit orang yang mau mengantarkan barang secara pribadi ke pusat benua suci untuk dijual. Mengabaikan kegagalan di mana mereka akan kehilangan nyawa dan uang mereka tidak ada imbalan apapun. Jika berhasil, manfaat yang diperoleh akan diperoleh cukup untuk menutupi kesulitan dan bahaya yang dihadapi di sepanjang jalan. "Pak, perjalanannya tidak penting. Yang penting hasil dan fakta kita berhasil,"
kata Marley sambil tersenyum. Pria parubaya itu pun ikut tertular saat melihat senyuman di wajah Marley. Wanita ini cukup baik, dia hanyalah secangkir tehnya, tak perlu dikatakan lagi. Dia lebih mempesona daripada kebanyakan wanita dan dia pantas mendapatkannya dengan persentase kecil yang berada di puncak piramida. Apalagi dia juga cukup berani. Dia hanyalah seorang Infinity Ranker puncak, tapi dia menempuh jarak 180.000 km kosmik dengan kapal penuh muatan. Satu-satunya kelemahannya adalah kekuatannya terlalu rendah. Dia hanyalah seorang Infinity Ranker puncak dan bahkan bukan seorang yang abadi. Hidupnya akan menjadi seperti itu, terlalu pendek, apalagi kemungkinan besar dia sudah menikah dan sudah punya anak-anak pada usia ini. Namun, hal ini tidak mempengaruhi apresiasi pria parubaya tersebut terhadap Marley. Memang perjalanannya tidak penting, yang penting hasilnya. Ya, sudah berhasil. Sekarang Anda di sini, tidak ada yang berani mempersulit kamu. Pria parubaya itu juga tertawa dan berkata, "Terima kasih Pak, terima kasih kembali. Masuk akal jika Anda perlu membayar biaya tertentu untuk menggunakan lubang cacing di sini. Tapi karena Anda telah menempuh jarak 180.000 km kosmik dan ini perjalanan yang membosankan, saya akan membebaskan biayanya untuk Anda. Ini nomormu. Saat giliran Anda tiba, Anda bisa menggunakan lubang cacing untuk langsung menuju ke sentral benua suci." Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya itu mengeluarkan sebuah tanda dari sakunya dan menyerahkannya kepada Marley. Marley segera mengambil token itu dengan kedua tangannya dan melihatnya. Nomor 782 tertulis di atasnya. Dengan kata lain, kapal dagangnya adalah kapal ke-782. Dia harus menunggu 781 kapal di depannya sebelum giliran kapalnya. "Terima kasih, Tuan." Marley membungkuk dan berterima kasih pada pria parubaya itu. "Aku bilang kamu tidak perlu bersikap sopan. Siapa namamu, pria parubaya?" "Tuan, nama saya Marley Jung." "Saya mengerti, Nona Jung. Aku masih perlu mengurus beberapa urusan jadi aku akan pergi. Jika Anda butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku. Nama saya Remy Banks." Remy berbalik dan pergi. Kedua pemuda itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. "Selamat tinggal, Tuan Remy," Marley berkata sambil membungkuk. "Selamat tinggal, Tuan Remy." Yang lain mengikuti. Ketiganya berangkat dengan kapal kecil. Mereka masih harus pergi ke kapal dagang berikutnya untuk memungut biaya dan mengeluarkan nomor. Marley dan yang lainnya juga kembali ke ruang kendali. Kapal dagang terus bergerak maju. Setelah itu merapat di samping kapal dagang yang lain, mereka meninggalkan pertahanannya untuk mencegah siapapun masuk. Mereka sedang menunggu untuk memasuki lubang cacing untuk pergi ke pusat benua suci. Faktanya, lubang cacing adalah saluran yang dibuat dengan menggunakan karakteristik dimensi ruang. Semakin tinggi dimensi spasial maka semakin dekat jarak antara dua titik. David dapat melakukan perjalanan dalam ruang 4 dimensi, yang tentu saja jauh lebih cepat daripada di ruang 3 dimensi. Namun, lubang cacing adalah cara yang stabil untuk melakukan perjalanan melalui dimensi tinggi ruang untuk berbagai kendaraan. Perbedaan antara lubang cacing dan cara David dan yang lainnya, yang abadi bepergian adalah bahwa hal itu telah diperbaiki. Itu adalah jalur lurus antara dua titik dan tidak akan ada kecelakaan atau penyimpangan saat berada di dalamnya. Seseorang hanya bisa masuk pada titik tertentu dan keluar pada titik tertentu, dan seseorang tidak bisa turun di tengah jalan. Di sisi lain, Eternals dan yang lebih tinggi dapat mengubah rute mereka sesuka hati setelahnya mereka merobek ruang untuk masuk ke dalam. Itulah perbedaan antara keduanya. Banyak lubang cacing tidak berada dalam ruang 4 dimensi. Misalnya, lubang cacing yang dimasuki David dan yang lainnya sekarang telah dibangun langsung di ruang 6 dimensi. Ini pasti jauh lebih cepat daripada perjalanan David dalam ruang 4 dimensi. Namun, dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membuat lubang cacing. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1593. Kecuali kekuatan besar, tidak ada kekuatan biasa yang bisa membangunnya. Oleh karena itu, memang demikian, masuk akal bagi mereka untuk membebankan sejumlah biaya. Setelah Marley mengarahkan kapal dagang untuk berlabuh, dia mulai menunggu dengan tenang. Nomor yang dia terima adalah 782. Dia hanya bisa menunggu 781 kapal di depannya memasuki lubang cacing sebelum gilirannya. Di sini akan sepenuhnya aman karena tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Orang-orang yang ditempatkan di sini di pusat benua suci tidaklah lemah.
Dari dua pria dan satu wanita yang baru mengeluarkan nomor antrian tersebut, pria Parubaya, Remy, adalah seorang rangker penguasa alam abadi, dan dua orang muda lainnya parsial abadi. Bahkan kapal dagang raksasa itu harus mengantri untuk mendapat giliran tiba. Semua orang di kapal santai dan akhirnya beristirahat dengan baik. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka meninggalkan Green Apollo, dan mereka belum istirahat yang baik. Mereka menghabiskan hampir setiap hari dalam ketakutan. Sekarang mereka sudah ada di sini, perjalanan itu dianggap sukses. Ketika mereka tiba di pusat benua suci, mereka juga bisa menjadi kaya dan mendapatkan hadiah setelah mereka menjual barang di kapal. David tinggal di kamar sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi merasa cemas. Sebab, rasa cemas tidak akan membantu apapun dan justru berdampak penilaiannya dan menyebabkan dia membuat keputusan yang salah. Dia tidak ingin mati sebelum bisa menyelamatkan Celeste. Akan mudah untuk mengeluarkan uang di tempat-tempat seperti pusat benua suci selama seseorang bisa menemukan jalannya. Dia sekarang sangat tertarik dengan lelang besar yang disebutkan Marley. Dia berharap ketika dia tiba di pusat benua suci, dia bisa lari menjadi perusahaan yang memegang seperti lelang. David berpikir bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya ke puncak Sovereign Rank pertama, dan kemudian membuat rencana lebih lanjut. Pangkat penguasa terlalu lemah, yang lain akan meremehkannya, seperti halnya lelang yang diadakan oleh perusahaan dagang. Jika seseorang tidak mempunyai kekuatan atau latar belakang, mereka bahkan tidak mengirimi mereka undangan. Hanya ketika dia mencapai puncak Sovereign Rank, dia akan mempunyai kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan mempunyai hak untuk berbicara. Sedangkan untuk mencapai Saint Realm, itu akan membutuhkan terlalu banyak poin mewah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk terlebih dahulu mencapai puncak Sovereign Rank, dan kemudian perlahan-lahan menemukannya solusi untuk terus berkembang. David melirik panel sistemnya. Pembawa acara David Liddell. Saldo, 10 kuadriliun dolar bintang. Tubuh, penguasa level 1, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10 poin mewah. Main Infinity level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertarungan, pangkat penguasa pemula alam abadi. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 0. Data ini tetap tidak berubah untuk waktu yang lama sejak dia menerobos pangkat penguasa alam abadi di Bima Sakti. Pusat benua suci adalah tempat di mana David akan menunjukkan kemampuan berikutnya. 80% dari volume perdagangan seluruh Star Kingdom diambil. Tempatkan di sana. Bahkan jika David menghabiskan puluhan miliar dolar bintang, itu tidak akan menghasilkan apapun. Namun, dia tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, pusat benua suci adalah wilayah asosiasi orang suci. Diperkirakan akan ada banyak orang suci di sana. Jika dia terlalu mencolok, dia pasti akan memancing mereka keluar, dan itu pasti sulit. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1594. Dia masih belum memiliki kekuatan untuk berbicara di depan para orang suci, tetapi dia juga memilikinya, percaya itu tidak lama kemudian. Orang suci tidak berarti apa-apa baginya. Nek dan para tetua terkemuka dari sekte warna-warni, tunggu saja, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda satu persatu. David berpikir dalam hati, kapal dagang menunggu di sini sepanjang hari. Gadis kecil Peggy sudah bangun. Begitu dia bangun, gadis kecil itu meminta David menceritakan sebuah kisah kepadanya. Dia tidak tahu bahwa dia telah melalui pengalaman hidup dan mati saat dia sedang tidur. Ketika Marley dan yang lainnya hendak memasuki lubang cacing, sang pedagang kapal menyambut sebuah misi. Remy, sang abadi yang memberi mereka nomornya kemarin. Marley juga bingung dengan tujuan kunjungannya. Dia yakin dia belum pernah berinteraksi dengan pria ini sebelumnya. Namun, pihak lain tidak hanya membebaskan biaya penggunaan lubang cacing, tetapi juga sekarang juga datang padanya. Meskipun dia ragu, Marley tetap menerima pihak lain dengan hormat. Remy bukan hanya seorang abadi, tapi dia juga anggota staf yang dikirim ke sini oleh pusat benua suci. Menurut pendapat Marley, dia adalah orang yang hebat. Jika dia menyinggung perasaannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun jika dia mengatakan ada masalah dengan kapal dagang dan melarang mereka memasuki lubang cacing. Begitulah otoritas Remy. Saya bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini, Tuan Remy. Saya tidak melakukan persiapan apapun.
Mohon maafkan saya, Tuan Remy, kata Marley dengan hormat kepada Remy yang tadi duduk di seberangnya. Nona Jung, kamu terlalu baik. Saya baru saja berjalan-jalan dan melihat kapal Anda akan berangkat. Saya muncul secara tiba-tiba. Kuharap aku tidak mengganggumu, kata Remy dengan sopan. Remy menyukai Marley ketika dia melihatnya kemarin. Kecuali kelemahannya, semua aspek lainnya sangat bagus. Jarang sekali Remy menemukan wanita yang ia sukai. Jadi, hari ini dia datang ke sini untuk melihat latar belakang Marley. Remy siap mengejar Marley jika dia belum menikah atau punya anak. Dengan identitasnya dan kekuatan eternal, bukankah mudah baginya untuk memenangkan hati wanita dari tempat kecil? Tuan Remy, apa yang kamu bicarakan? Suatu kehormatan bagi Anda untuk datang berkunjung tempatku. Saya sangat senang, jadi bagaimana Anda bisa merepotkan? Kata Marley tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu mengapa Remy datang ke sini, dia tahu dia tidak bisa mengabaikan dia. Nona Jung, aku sangat mengagumimu. Jaraknya 180.000 kilometer kosmik untuk ditempuh dari Apollo hijau ke sini. Bahkan sebagian orang Eternals tidak akan berani melakukan perjalanan ini. Remy memuji, Tuan Remy, Anda terlalu memuji saya. Saya tidak punya pilihan. Jika ada pilihannya, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan perjalanan seperti itu? Hanya saja, bahwa keluargaku telah ditekan oleh kekuatan di sekitarnya dan telah ditindas tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk waktu yang lama. Jika aku tidak membuat pertaruhan ini, kita akan terkutuk, kata Marley sambil tersenyum pahit. Itu benar, jika tidak punya pilihan, siapa yang mau berjudi dengan hidup mereka? Tapi saya mengagumi Anda karena sampai di sini dengan selamat sebagai seorang wanita, Remy. Sepakat, saya hanya beruntung, Marley berpikir. Jika aku tidak menemui David di tengah jalan dan menjaganya tetap di sini, aku telah ditangkap oleh bajak laut luar angkasa dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. David adalah milik Peggy dan penyelamatku. Keberuntungan juga merupakan perwujudan kekuatan. Keduanya dengan gembira mengobrol tentang berbagai topik. Remy ingin tahu apakah Marley sudah menikah, tapi sulit menanyakannya secara langsung. Dia hanya bisa memberikan komentar tidak langsung. Dia mulai dengan situasi keluarganya. Marley juga punya tujuan dalam percakapan ini. Dia ingin tahu lebih banyak tentang pusat benua suci. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Remy dikirim ke sini oleh pusat benua suci, jadi dia pasti mengetahuinya dengan baik. Setelah keduanya mengobrol sebentar dengan tujuan masing-masing, Remy samar-samar mengetahui tentang beberapa anggota keluarga Marley, tapi dia tidak mendengar dia punya suami, membuatnya sedikit bahagia. Marley juga mendapat banyak informasi dasar tentang pusat benua suci dari Remy. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1595. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat Remy hendak mengungkapkan pikirannya lebih jauh. Berderak, pintu dibuka dan sesosok tubuh kecil berjalan masuk. Bu, kamu di sini. Siapa lelaki ini? Gadis kecil itu memandang Remy dan bertanya dengan curiga. Tentu saja yang masuk adalah putri Marley, Peggy. Dia keluar dari kamar David. Ketika dia kembali ke kamarnya dan tidak temukan Marley, dia datang ke sini. Peggy, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Sapa Tuan Remy sekarang, tegur Marley. Oh, halo, Tuan Remy. Peggy menyapa dengan membungkuk. Meski masih muda, Peggy sudah hidup di lingkungan seperti ini sejak saat dia masih kecil, jadi dia tahu cara membaca ruangan. Karena ibunya sangat gugup, dia takut menyinggung perasaan pria ini. Makanya, Peggy juga harus mengubah sikapnya. Peggy memanggil Marley Mom begitu dia memasuki pintu, dan dia terkejut sebentar. Dia telah menanyakan secara tidak langsung tentang situasi keluarga Marley. Dia tidak mengatakan apapun tentang seorang suami, jadi mengapa dia punya anak perempuan? Apakah dia hanya putri baptis? Mungkin, tidak apa-apa, gadis kecil. Kamu cukup memanggilku dengan namaku. Remy menekannya, keraguan dalam hatinya dan berkata, tidak, ibu bilang aku harus memanggilmu Tuan Remy, jadi aku hanya bisa memanggilmu Tuan Remy. Kalau tidak, dia akan marah, cibir gadis kecil itu. Remy hendak berbicara ketika Marley berkata di hadapannya, oke, Peggy, kamu harus keluar dulu. Tuan Remy dan saya punya sesuatu untuk dibicarakan, jadi jangan masuk lagi. Oke, Bu. Kamu bisa terus ngobrol dengan Tuan Remy, aku pergi dulu. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Rak,
Dia menutup pintu lagi. Ruangan itu menjadi sunyi. Remy hendak mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kata-katanya. Sekarang, pertama-tama, aku perlu mencari tahu siapa gadis kecil yang baru saja masuk itu. Apakah dia putri kandung Marley? Tidak apa-apa jika dia mengadopsi gadis kecil itu. Jika dia adalah putri kandungnya, maka saya harus mengubah tujuan kedatangan saya di sini. Remy adalah seorang yang abadi dan dia juga memegang posisi penting. Oleh karena itu, dia tidak boleh membawa seorang wanita yang mempunyai anak. Bahkan menjadikannya selir, tidak-tidak. Dia akan ditertawakan oleh orang luar. Prestise sangat penting bagi orang seperti dia. Nona Jung, siapa gadis kecil itu? Dia manis sekali, tanya Remy dengan tenang. Itu putriku, jawab Marley tanpa berpikir. Di saat yang sama, dia sedikit bingung. Peggy memanggilku Bu dan dia masih bertanya siapa dia. Apakah dia bodoh? Tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Apakah dia putri kandungmu? Tentu. Bagaimana dengan suamimu? Apakah dia tidak ikut? Dia meninggal sebelum Peggy lahir, jadi saya membesarkan Peggy selama ini. Nona Jung, kamu benar-benar pahlawan di kalangan wanita. Aku sangat mengagumimu melakukan pekerjaan berbahaya sambil membesarkan putrimu sendirian, puji Remy. Namun, Remy merasa tidak puas di dalam hatinya. Sayang sekali. Tidak mudah bagiku untuk bertemu dengan wanita yang sangat aku kagumi, dan dia juga berasal dari tempat kecil. Selama aku mengatakannya, pihak lain pasti akan mengikutiku tanpa keraguan. Tanpa diduga, suaminya meninggal dan dia punya anak. Remy tidak menginginkan wanita seperti itu. Jika dia mengambilnya, dia hanya akan membawa efek negatif yang tak terhitung jumlahnya padanya. Saya bukan pahlawan, saya hanya terpaksa melakukan ini. Saya harap Anda tidak akan mengolok-olok saya, Tuan Remy, desah Marley. Mengapa saya harus? Sekarang sudah larut dan saya masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan ketika saya kembali, jadi saya tidak akan mengganggumu lagi. Nona Jung, semoga perjalananmu lancar di masa depan. Kiriman ini dapat dijual dengan harga bagus dan akan menyelesaikan masalah keluarga Anda. Oleh karena itu, Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk melakukan lebih banyak perjalanan seperti ini masa depan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1596. Terima kasih, Tuan Remy. Saya harap kata-kata baik Anda akan menjadi kenyataan. Nona Jung, selamat tinggal. Tuan Remy, harap berhati-hati saat keluar. Setelah dia mengantar Remy pergi, Marley masih sedikit bingung. Saat dia berdiri di atap kapal dagang, dia memikirkannya dengan hati-hati. Apa yang dilakukan dan dikatakan Remy setelah memasuki pintu. Dia sepertinya perlahan-lahan menyadari konteksnya. Apakah Remy menyukaiku? Marley berpikir, matanya melebar. Itu sangat mungkin. Kalau tidak, apa yang dia lakukan di sini? Dia terus bertanya tentang situasi keluarga saya hanya untuk mengetahui apakah saya punya suami. Ditambah lagi, dia tidak menahan diri ketika menjawab pertanyaanku tentang pusat benua suci. Namun seperti terganggu saat Peggy masuk dan memanggil saya Bu. Pantas saja suasana hati Remy murung sejak Peggy pergi. Setelah mengetahui bahwa Peggy adalah putrinya, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Orang besar akan bisa menemukan wanita manapun yang dia inginkan, jadi dia tidak akan bisa menemukannya. Tertarik pada seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak. Tiba-tiba hal itu terlintas di benak Marley. Begitu juga David. Apa yang aku pikirkan? David adalah keturunan langsung dari kekuatan yang kuat dan dia telah menjadi seorang abadi di usianya yang masih sangat muda, sehingga berarti ia sudah mumpuni untuk bersaing memperebutkan gelar tersebut posisi ahli waris mereka. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Remy dan dia tinggal di tempat dunia berbeda daripada aku. Apalagi saya sudah melahirkan, pernikahan David di masa depan pasti akan diatur oleh kekuatan di belakang dia. Orang yang dinikahinya pasti akan menjadi orang terpilih dari Star Kingdom. Marley menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menepis pemikiran tidak realistis dalam dirinya, dan berbalik untuk memasuki kapal dagang. Selanjutnya, kapal dagang mulai bergerak maju sedikit. Remy tidak pernah datang menemui Marley lagi. Tak lama kemudian, giliran mereka. Setelah menyerahkan token yang diukir dengan 782 kepada anggota staf lainnya, kapal dagang memasuki lubang cacing. Langit berbintang menghilang dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Saat ini, kapal dagang telah memasuki ruang 6 dimensi. Tekanan di sini jauh lebih besar daripada ruang 4 dimensi yang dimiliki David masuk. Segala alat transportasi yang memasuki ruang ini hanya dapat dilalui melalui jalur tertentu,
bagian yang sudah dibangun sebelumnya. Begitu mereka meninggalkan lorong, mereka akan langsung menjadi bubuk. Bahkan manusia pun tidak terkecuali, hanya yang abadi seperti David yang mungkin bisa menolaknya untuk sementara waktu. Namun, dia hanya akan hidup sedikit lebih lama, yang abadi tidak dapat mengobrak-abrik ruang 6 dimensi, jadi itu hanya akan menjadi jalan buntu bagi mereka. Tentu saja mustahil untuk keluar dari saluran ini. Kapal dagang tempat Marley berada mulai bergerak maju. Tepian pusat benua suci berada di ujung lain dari lubang cacing. David berjalan ke atap kapal dagang saat ini. Saat dia melihat ke sekeliling yang gelap gulita, dia melepaskan kekuatan pikirannya dan mulai menjelajah sekitar. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk menemukan bahwa ada benda yang sangat padat menghalanginya ke segala arah. Ini adalah perjalanan yang panjang, dan mereka hanya bisa maju atau mundur. Dilarang naik, turun, kiri, dan kanan. David pun mencobanya dengan kekuatan pikirannya. Namun, hal itu tidak berhasil. Dia merasa bahwa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, itu tidak mungkin dilakukan. Menerobos bahkan sedikit pun. Apakah ini lubang cacing? Tentu saja, itu sangat kuat. Itu harus dibangun oleh orang suci. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1597. Tidak mungkin orang lain memiliki kekuatan untuk membangun jalan yang kokoh ruang berdimensi tinggi. Di dermaga di tepi pusat benua suci, kapal-kapal berukuran besar yang tak terhitung jumlahnya dan kecil, berkerumun dengan padat. Tidak ada akhir yang terlihat. Menurut perkiraan visual, setidaknya ada ratusan ribu kapal. Meski ada banyak kapal, namun tidak terlihat semrawut. Mereka semua berbaris dan diatur dengan sangat tertib. Banyak anggota staf juga mengarahkan kapal. Lebih dari 90% kapal tersebut merupakan kapal dagang yang mengangkut barang. Ada yang baru sampai di sini dan siap menjual muatannya di pusat benua suci. Di sisi lain, ada pula yang bersiap berangkat dari sini ke tempat lain. Kerajaan Bintang, pusat benua suci memiliki banyak dermaga seperti ini. Ini hanyalah salah satunya. Seluruh pusat benua suci menyumbang 80% dari volume perdagangan, jadi itu bukan lelucon. Volume kapal yang datang dan pergi setiap hari sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat di Star Kingdom yang lebih makmur daripada pusat benua suci. Ini adalah tempat di mana setiap inci tanahnya seperti emas, menjadikannya bintang surga pemboros uang yang terkenal di kerajaan. Hampir semua kekuatan yang memiliki prestise sekecil apapun akan membangun kekuatan mereka di pusat benua suci. David tidak diragukan lagi telah mengambil keputusan optimal untuk membelanjakan uangnya di sini. Jika dia menghabiskan puluhan miliar dolar bintang di tempat lain, dia pasti akan menarik perhatian, tapi tidak di sini. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan adalah dia tidak bisa membelanjakan uangnya banyak sekaligus ketika dia tidak memiliki cukup kekuatan. Sebaliknya, dia perlu mengumpulkan kekuatannya secara perlahan. David memulai dari bawah saat dia berada di bumi dan sampai di sini selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dia tahu cara menghasilkan uang tanpa membuat keributan. Semuanya harus sederhana, dan akan lebih baik jika dia bisa menghabiskan banyak uang dan dapatkan banyak poin mewah tanpa menarik perhatian orang lain. Bahkan jika dia tidak bisa, dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya sebisa mungkin untuk menangani beberapa keadaan darurat. Saat ini, kapal dagang tempat Marley berada baru saja keluar lubang cacing dan sedang mengantri untuk memasuki pusat benua suci. Kapal dagang mereka tampak mungil dan tidak mencolok di sini. Kapal dagang manapun di sekitarnya berukuran 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih besar daripada mereka. Namun, mereka beruntung tidak didiskriminasi selama ini. Tidak ada komunikasi sama sekali antar kapal dagang. Setiap orang mempunyai tugas yang harus dilakukan, dan pertahanan mereka terus diaktifkan. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke dalam kabin kecuali staf pusat benua suci untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Segera, kapal dagang Marley tiba di pusat benua suci. Begitu mereka memasuki benua itu, kapal-kapal itu berpencar dan menuju ke tujuan mereka sendiri. Setelah memeriksa peta, Marley mengarahkan kapal dagang untuk bergerak. Awalnya, ini juga pertama kalinya dia berada di pusat benua suci, jadi dia seharusnya tidak begitu familiar. Namun, Marley mengetahui nama dan lokasi markas dari beberapa perusahaan dagang terbesar di benua suci tengah dari Remi sebelum memasuki lubang cacing. Perusahaan dagang besar ini relatif adil dan adil.
Mereka tidak akan menipu Marley dan yang lainnya hanya karena mereka masih kecil. Sebaliknya, hal ini tidak akan sama jika menyangkut perdagangan kecil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1598. Beberapa dari mereka dengan sengaja mencoba menipu pedagang yang berkunjung tempat kecil untuk pertama kalinya. Marley merasa Remy tidak akan berbohong padanya, dan Remy juga tidak perlu berbohong padanya. Oleh karena itu, dia memilih perusahaan dagang besar bernama Treasure Trophy. Tidak ada alasan khusus untuk memilihnya. Marley memilihnya sebagai namanya terdengar enak di telinga. Bagaimanapun, hasilnya akan sama. Setelah menentukan arah, Marley mengarahkan kapal dagang itu menuju ke markas Treasure Trophy. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, sebuah pesawat luar angkasa kecil menghalangi jalan mereka. Marley memandang pesawat luar angkasa kecil di depan dengan ekspresi bingung. Kita sudah berada di pusat benua suci dan mereka masih berani membajak kita? Saya tidak menyangka mereka akan seberani itu. Masih banyak kapal dagang yang lewat, lalu mengapa mereka memblokir kita? Kapal dagang lain yang lewat juga mengabaikan hal ini. Karena itu bukan urusan mereka, mereka tidak akan terlibat dalam hal ini. Namun, apapun yang terjadi, Marley menolak untuk percaya bahwa ada orang di pusat benua suci yang berani merampok mereka secara terang-terangan. Jika demikian, siapa yang berani berdagang di pusat benua suci di masa depan? Bukankah ini akan menghancurkan merek mereka sendiri? Marley baru saja hendak menanyakan tujuan pihak lain ketika dia mendengar sebuah suara dari pesawat ruang angkasa kecil. Aku ingin tahu apakah ini pertama kalinya kamu datang ke pusat benua suci? Saya orang yang tahu segalanya di bidang ini. Saya telah tinggal di sini sejak saya masih kecil, dan saya mengetahui hal ini tempat yang lebih baik dari orang lain. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa bertanya kepada saya. Saya akan merekomendasikan perusahaan yang paling cocok untuk Anda, tidak peduli apakah Anda ingin menjual atau membeli. Kalau mau jual pasti saya kasih harga tertinggi, dan kalau iya, ingin membeli, saya jamin Anda tidak akan mengeluarkan uang ekstra. Namun, saya memerlukan beberapa tip untuk kerja kerasku. Kedengarannya seperti seorang pemuda. Dia berbicara dengan sangat rendah hati, jadi Marley dan yang lainnya menghela nafas lega. Dia di sini hanya untuk meminta. Saya pikir dia mencoba merampok kita. Meskipun semua orang mengira kemungkinan ini pada dasarnya nol, tetap saja pertama kali mereka datang ke pusat benua suci, begitulah pemahaman mereka tempat ini cukup terbatas. Maaf. Ini bukan pertama kalinya kami datang ke pusat benua suci, jadi kami tidak membutuhkan bantuanmu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Marley berkata dengan sopan. Mereka adalah pendatang baru dan pihak lainnya adalah warga lokal. Oleh karena itu, Marley tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Bu, jangan berbohong padaku. Saya, Willy Hardigan, telah berada di sini selama bertahun-tahun. Saya belum belajar apapun selain cara membaca orang. Ketika Anda baru saja masuk pusat benua suci, kamu berhenti sejenak, jadi kamu pasti berhenti sejenak melihat peta, kan? Jika ini bukan pertama kalinya bagi Anda, saya yakin Anda akan pergi langsung ke tujuanmu, jadi kenapa repot-repot melihat peta, kan? Itu, suara pemuda terdengar dari pesawat luar angkasa lagi. Meski ini pertama kalinya bagi kami sudah punya tujuan, jadi kami tidak membutuhkan panduan. Anda harus pergi ke kapal dagang lain untuk melihat apakah mereka punya kebutuhan. Terima kasih, kata Marley lagi. Bu, harga barang bisa berubah sewaktu-waktu. Terkadang sama saja barang akan memiliki perbedaan harga yang sangat besar hanya dalam selisih 1 hari. Yang Anda tahu mungkin bukan informasi langsung, tapi saya punya informasi terbaru tentang perdagangan di daerah. Jika Anda mempekerjakan saya, Anda pasti tidak akan menderita apapun. Kerugian. Marley kesal dengan gangguan pihak lain. Namun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke pusat benua suci, jadi dia tidak ingin menyinggung perasaan lokal. Lagi pula, orang-orang ini sudah lama tinggal di sini dan mereka akan punya banyak koneksi. Marley tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia menyinggung perasaan mereka. Dia memutuskan untuk mempekerjakan pemuda itu jika harga yang diminta tidak tinggi. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Dia hanya akan menganggap ini sebagai pengeluaran uang untuk menghindari bencana. Jadi, Marley bertanya, kalau begitu, berapa bayarannya, Pak Hardigan? Nyonya, Anda sangat bijaksana. Anda akan segera mengetahui betapa hemat biaya keputusan ini. Saya ingin tahu apakah Anda menjual atau membeli, tanya Willy gembira.
Kami menjual, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1599. Jika Anda menjual, bayaran saya sangat rendah. Itu hanya 1% dari nilai barang yang kamu jual. Apa? Mendengar hal ini, Marley merasakan luapan kemarahan langsung membanjiri kepalanya. Pihak lain menuntut harga selangit. Dia meminta 1% dari nilai seluruh barang di kapalnya. Kita harus tahu bahwa ini adalah biji langka yang disiapkan oleh keluarga Jung bersama semua upaya mereka. Ini sudah menjadi harapan terakhir keluarga Jung. Bahkan jika Marley menjual barang-barang tersebut kepada perusahaan dagang besar yang mau menagihnya, mereka dari Green Apollo, nilainya akan 200 hingga 300 juta dolar bintang. Sekarang, mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengangkut barang-barang tersebut ke pusat suci benua. Meskipun mereka tidak tahu berapa harganya di sini, setidaknya harganya beberapa kali lebih banyak. Jika tidak, mengapa perusahaan-perusahaan dagang besar itu mengambil tindakan sejauh ini untuk mengakuisisinya? Barang dari Green Apollo, margin keuntungan yang besar inilah yang membuat mereka rela melakukan perjalanan. Semua biji di kapal bernilai setidaknya 1 miliar dolar bintang. Hanya dengan beberapa kata, orang ini ingin mendapatkan 1%, lebih dari itu 10 juta dolar bintang. Ngomong-ngomong, barangnya mungkin bernilai lebih dari angka ini. Bagaimana mungkin? Ini adalah perampokan siang hari. Keluarga Jung mempekerjakan lebih dari selusin Infinity Ranker untuk mempertaruhkan nyawa mereka lindungi mereka sampai ke sini, dan mereka hanya dibayar 8% dari total nilai. Lusinan Infinity Ranker hanya akan mendapatkan jumlah itu setelah berbelanja lebih dari 1 tahun mempertaruhkan mereka hidup dan mati. Jika mereka mengalami kecelakaan di tengah perjalanan, mereka malah akan kalah kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan ini mengambil 1% hanya dengan sedikit kata-kata. Marley adalah pengambil keputusan yang diutus oleh keluarga Jung kali ini. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan setuju. Menekan amarah di hatinya, Marley berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Hardigan, kami tidak mampu membayarmu, jadi kamu harus mencari kapal dagang lain." "Nyonya, Anda baru saja setuju. Hubungan kerja kami telah terjalin sudah ditetapkan. Dan kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu sekarang," kata Willy sambil tersenyum. "Saya baru saja bertanya tentang harga Anda. Kapan saya setuju? Sekarang saya pikir harga Anda juga tinggi dan aku tidak ingin mempekerjakanmu," bentak Marley. "Jika Anda menanyakan harganya kepada saya, berarti Anda setuju untuk mempekerjakan saya. Jangan khawatir, Bu, saya tidak akan mengambil manfaatnya dengan sia-sia. Saya pasti akan mencarikan Anda harga tertinggi menjual barang Anda. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda jual sekarang sehingga saya dapat menemukan yang terbaik, tempat untuk menjualnya untukmu. Saya tidak pernah berjanji untuk mempekerjakan Anda, dan saya tidak akan mempekerjakan Anda. Tolong minggir, saya dapat menemukan tempat lain untuk menjualnya sendiri. Aku tidak membutuhkan bimbinganmu. Bu, Anda melanggar hubungan kerja kita. Di pusat suci benua, Anda harus membayar ganti rugi. Saya akan pergi jika Anda membayar saya ganti rugi. Pelanggaran hubungan kerja kita, apakah Anda punya bukti? Hanya karena kamu bilang aku mempekerjakanmu? Anda sangat menuntut. Apakah ada hukum di dalamnya? Pusat benua suci untuk ini? Anda menghina pusat suci benua dengan melakukan ini. Aku bisa menuntutmu, bentak Marley. Dia tidak percaya bahwa pusat benua suci adalah yang paling makmur tempat di Star Kingdom, akan membiarkan orang-orang ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Si brengsek ini pasti mengira dia adalah pendatang baru dan ingin memerasnya statusnya sebagai warga lokal. Jika jumlahnya 3 hingga 5 juta dolar bintang, Marley akan setuju untuk mempekerjakannya. Dia akan menganggapnya sebagai kehilangan sejumlah uang untuk menghindari bencana. Namun, meminta 1% dari keuntungan segera adalah perampokan di siang hari, bernilai lebih dari 10 juta dolar bintang. Tidak mungkin Marley menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Bu, apakah Anda yakin tidak mau mempekerjakan saya? Ini adalah pusat suci benua, bukan kampung halamanmu. Anda harus memikirkannya dengan cermat. Memastikan, kamu tidak akan menyesali keputusanmu, Willy juga berkata dengan muram. Saya memikirkan situasinya, dan sekali lagi, saya tidak pernah mempekerjakan Anda dan saya tidak akan pernah melakukannya. Setelah Marley selesai berbicara, dia tidak memberikan kesempatan lagi kepada Willy untuk berbicara. Dia berkata langsung kepada orang yang mengoperasikan kapal dagang, lewati orang itu di depan kita dan lanjutkan. Ya, Nona, mereka juga marah.
Pihak lain yang langsung meminta 1% dari total nilai itu terlalu banyak. Semua orang di kapal pernah mengalami perjuangan hidup dan mati. Bahkan setelah semua itu, mereka bahkan tidak mendapatkan sebanyak itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1600. Kapal dagang melewati pesawat ruang angkasa kecil di depan dan melanjutkan perjalanan bergerak menuju Treasure Trove. Di pesawat luar angkasa kecil, seorang pria muda dengan wajah agak gemuk melihat ke arah berangkat kapal dagang dengan wajah muram. Dia sangat marah di dalam, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus menandatangani perjanjian hubungan kerja untuk mendapatkan hak terlindung. Tentu saja hubungan kerja tidak akan terjalin begitu saja. Pihak lain bertanya tentang harganya. Namun, Willy tidak menyangka wanita tersebut berani tidak menghormatinya sebagai penduduk setempat pertama kali dia datang ke pusat benua suci. Di masa lalu, Willy memanfaatkan orang-orang yang datang ke sini untuk tujuan pertama kali dari tempat kecil. Dia tahu mereka akan memiliki mentalitas untuk tidak berani membuat keributan besar tentang hal ini. Oleh karena itu, dia telah berhasil berkali-kali sebelumnya. Dia tidak hanya mendapat imbalan yang besar, tetapi dia juga mengarahkan mereka untuk menjual barangnya dengan harga murah ke beberapa perusahaan perdagangan kecil untuk menikmati lebih banyak potongan harga. Namun, kali ini ia menemui tantangan. Willy berpikir sejenak. Awalnya, pihak lain setuju untuk mempekerjakannya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa dia mengutip hadiah 1%, mereka langsung berubah pikiran. Tentunya remunerasi 1% ini dianggap sangat tinggi oleh pihak lain, jadi mereka langsung menolak tanpa ragu. Selain itu, tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Dapat disimpulkan bahwa nilai barang di kapal dagang ini pastilah sangat tinggi. Kemungkinan besar inilah alasan pihak lain bahkan tidak memberikan ruang untuk itu perundingan. Willy merasa tidak puas setelah melihat keuntungannya semakin berkurang. Namun, dia juga tidak punya alasan untuk mengejar mereka. Jika patroli melihatnya mengganggu kapal dagang yang lewat, itu pasti terjadi sulit. Dia bahkan mungkin akan ditangkap dan dipenjarakan selama beberapa hari penyiksaan yang tidak manusiawi. Willy tidak ingin melalui hal itu. Apa yang harus saya lakukan? Willy memikirkannya. Tiba-tiba matanya bersinar. Benar, karena aku tidak bisa terus mengganggu mereka, aku bisa menyampaikan berita ini kepada masyarakat kecil, perusahaan dagang yang sering bekerja sama dengan saya. Saya akan meminta mereka mengirim seseorang untuk membeli barang dengan harga murah. Pada saat itu, saya juga bisa mendapatkan potongan harga. Itu cukup. Setelah mengambil keputusan, Willy menghubungi Lou Sir, bos sebuah perusahaan kecil tempat dia sering bekerja sama. Orang ini juga biadab. Dia akan pergi kemanapun minatnya pergi. Willy memberitahu Lou apa yang sebenarnya terjadi beserta beberapa ramalannya. Ia merasa nilai barang di kapal dagang ini pasti tidak murah. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.